Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, ketua dari kelompok 4, dan anggota saya yaitu Lailatul Mafira dan Abdul Haris. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, apa pengertian dari perencanaan audit? Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit yang telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Terus selanjutnya siklus kerja audit. Siklus kerja audit dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu plan. Audit planning adalah merupakan upaya menerjemahkan strategi korporasi bisnis serta feedback yang diterima dari berbagai pihak ke dalam perspektif internal audit, yaitu berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit, hingga penyusunan program audit. Yang kedua ada do, audit execution, merupakan implementasi dari perencanaan audit baik secara teratur atau regular audit maupun berdasarkan investigasi khusus atau permintaan pihak tertentu atau special audit. Yang ketiga ada check, audit deliverable, merupakan penyampaian konfirmasi temuan atau finding confirmation kepada pihak klien atau teraudit atau auditi, hingga penyajian laporan hasil audit atau audit report ke auditi dan pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada act atau audit evaluation, yang merupakan aktivitas evaluasi atau review. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Abdul Haris. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan audit. Pemilihan audit itu ada 4. Identifikasi audit universe merupakan kumpulan dari semua auditable unit yang layak menjadi audit tersendiri. Misalnya kegiatan bagian definisi, interaksi, dan proyek. Yang kedua, menetapkan faktor risiko dan skala prioritas. Setelah audit universe dirumuskan, selanjutnya auditor harus menempuh langkah dalam menetapkan faktor risiko untuk faktor yang sama, audit yang memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. 3. Pemberian skor dan peringkat. Selanjutnya pada tahap pemberian skor, auditable unit diberikan skor skala sampai 5. 1 menunjukkan risiko paling rendah, skala 5 menunjukkan risiko paling tinggi. Yang keempat, pemilihan audit. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Jika anggaran dan personel yang tersedia hanya cukup mengaudit sebagai unit audit, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan unit yang memiliki risiko tinggi. Menyusun program audit yaitu ada 10. Yang pertama, tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerja yang direncanakan dalam program audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerja yang harus dilakukan. Keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. Yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan auditor. Yang ketujuh, program kerja hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara cepat. 8. Program kerja audit harus memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanen file. 9. Program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang dapat diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit.
10. Program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim. Selanjutnya proses audit. Proses audit itu ada 6. Yang pertama, persiapan penugasan audit. Proses awal pada proses audit. Penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penguasaan oleh satuan audit internal. Yang kedua, survei audit pendahuluan, proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai resiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian setelah melakukan survei pendahuluan, maka auditor dapat memerlukan cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. Keempat, penyelesaian penugasan audit merupakan tahapan terakhir dari proses pekerja lapangan. Auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. 5. Pelapor hasil audit. Media untuk menyampaikan perusahaan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Keenam, pemantauan atau tindak lanjut. Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh audit terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfira akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya Haris. Di sini saya akan menjelaskan tentang control self assessment. Apa sih yang dimaksud dengan control self assessment? Menurut auditor intern, CSM merupakan alat auditor untuk memperoleh gambaran pengendalian intern organisasi dengan cara memfasilitasi manajemen agar mereka mau mereview efektivitas pengendaliannya sendiri. Menurut manajemen, CSM merupakan program yang dirancang manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko, dan juga pengendalian mereka sendiri juga. Dengan kata lain, CSE adalah dari manajemen, oleh manajemen, dan untuk manajemen. Inti dari kedua pengertian di atas adalah manajemen menilai sendiri rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern organisasinya yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya, manfaat menerapkan CSE. Yang pertama, meningkatkan kemampuan para manajemen dan pegawai dalam memetakan tujuan risiko dan pengendalian yang melekat pada proses bisnis sehingga mereka dapat mengelolanya dengan lebih efektif. Yang kedua, CSE dapat mempererat hubungan komunikasi antar level manajemen organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Manfaat yang terakhir, manfaat yang ketiga, CSE dinilai dapat mampu menggali isu-isu secara lebih luas dan lebih efektif untuk mengevaluasi pengendalian yang sifatnya informal atau soft control. Dan manfaat yang terakhir, CSE dapat memperkuat awareness, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab para manajer dan pegawai terhadap pengendalian dan proses perbaikannya karena mereka sendiri yang terlibat dalam merumuskannya. Nah, dan yang terakhir ini ada syarat penting dalam membangun CSE. Yang pertama, menciptakan gaya manajemen yang terbuka. Yang kedua, menguatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Dan yang ketiga, menciptakan budaya jujur. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.